Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna binuril fahmi amin wa akhrijna min dhulumatil wahmi amin waftah lana abwaba rahmatika wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus jajaran mustasyar dan sekaligus sesepuh pengurus cabang Nahdlatul Ulama, Pak Kiai Haji Hasan Bisri Syafi'i, Pak Kiai Haji Endam Damiri, dan Pak Kiai Haji Nasihuddin. Mudah-mudahan beliau-beliau diberikan, termasuk juga ini sebelah saya karena mustasar tadi karena pakai celana kelihatannya agak muda ini, Kiai Haji Salahuddin Mufti. Besok kalau kumpul lagi pakai serban biar gak bingung. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehatan ajsam wal arwah wal qulub. Begitu juga para romo kiai yang lain dari jajaran Suriah, ada Pak Kiai Haji Tatang Syihabuddin, ada Kiai Haji Makmun Murad, ada Pak Kiai Haji Hidayat, ada Kiai Haji Mahbub Hilmi, ada Kiai Haji Mahmuri, ada Kiai Haji Abdul Fatah. Buahnya ini. Sebelah kanan juga Pak Kiai Haji Nandang Kusyairi. Semua jajaran Suriah dari pengurus cabang dan majelis wakil cabang serta hadir ranting yang rawuh, mudah-mudahan diberikan kekuatan berjuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jajaran Tanfidiyah, Pak Haji Marzuki beserta rombongannya dari Tanfidiyah, dari tingkat cabang dan majelis wakil cabang serta ranting, tamu-tamu kami dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang yang dikomandani oleh Kiai Haji Endam Somantri. Ini hadir sudah pakai baju hijau. Jadi nggak usah diaku NO dewe. Beserta dan rombongannya dari Muspida. Juga ada yang mewakili dari tentara. Tentara ini juga bajunya hijau. Hadirin semuanya yang rawuh, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dan Islam kita mudah-mudahan Allah istiqamahkan di dalam hati kita. Allah mudah-mudahan berikan kepada kita dzurriyyah yang salihah. Allah mudah-mudahan jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Teman-teman dari legislatif yang hadir mudah-mudahan juga senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mewakili aspirasinya rakyat. Betul-betul menjadi wakil rakyat yang baik dan betul-betul menyuarakan suaranya rakyat karena dipilih oleh rakyat. Amin ya rabbal. Sebelum saya lanjutkan, saya minta semuanya tangannya ngepel. Gini semuanya. Ya. Saya pengen malam ini roh kita Nahdlatul Ulama menyatu dengan roh kebangsaan. Mohon tangannya semuanya ngepel. Diangkat ke atas. Kalau saya tanya siapa saya, jawab NO sambil begini tangannya. Kalau nanti saya tanya Pancasila, jawab Jaya, tangannya sambil ngepel. Dan kalau saya bilang NKRI, semuanya bareng-bareng harga mati. Siap? Siap? Siapa saya? Siapa saya? Siapa saya? Pancasila.
Indonesia seperti ini, tentara nggak bingung. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu ada seorang ulama besar namanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini suatu saat di rumahnya kedatangan tamu. Maklum namanya kiai, banyak tamunya. Dan tamunya yang datang macam-macam, mulai sambat usaha nggak beres-beres sampai cari jodoh. Itu biasanya. Kalau sekarang agak modern, calon-calon juga jadi tamunya kiai. Calon dewan, calon bupati, calon macam-macam. Tamu yang datang pertama tanya kepada Imam Hasan Al-Basri, beliau ditemenin sama satu muridnya. Ya Imam, saya ini sawahnya banyak, kebunnya lega, tapi yang jadi persoalan airnya susah. Karena hujan jarang turun, sehingga sawah dan kebun saya yang banyak tidak produktif. Percuma karena punya tanah tidak ada hasilnya. Mohon petunjuk biar airnya lancar, sawah saya hasilnya deres, banyak yang bisa dihasilkan, apa yang harus saya lakukan? Imam Hasan Al-Basri jawab dengan kalimat yang sederhana. Beliau menyampaikan, pulang di rumah banyak baca istighfar. Banyak baca apa? Istighfar. Pulang tamu lagi datang, ya Imam, saya ini usaha bangkrut terus. Ada di sini yang model kayak begitu. Sekali belajar usaha ditipu orang, duit habis. Biar rezeki saya lancar, duitnya banyak, sehingga bisa kawin lagi. Ini berarti ibu-ibu Partai Persatuan, karena pengennya satu terus. Tadi itu ketua ketika mengucapkan kaidah yang terakhir, ada satu terjemahan yang bisik-bisik sama saya, lupa. Al-muhafadzatu 'alal qadimi sholeh, itu artinya memelihara yang tua yang sudah ada. Wal ahdu bil jadidil aslah, cari lagi yang baru yang lebih. Cuman mau ngomong takut ditiru sama anak buahnya. Jadi kalau ngomong Rois dulu itu hanya alasan, karena dia sudah tahu kalau Rois ini nasab istrinya banyak ada, hanya nasibnya nggak jelas. Jadi biar rizkinya lancar, orang tadi nanya sama Imam Hasan Al-Basri, tanya, apa yang harus saya lakukan ya Imam, biar rizki saya banyak, bisa melakukan banyak hal, bisa memberi orang lain. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kamu pulang banyak baca istighfar. Tamu yang nomor 2 pulang, datang lagi tamu yang nomor 3. Ya Imam, saya datang ke sini pengen konsultasi. Konsultasi apa? Tanya. Sudah bertahun-tahun menikah, usaha bikin anak siang malam, berbagai macam gaya dicoba, nggak jadi-jadi. Biar saya ini cepat punya anak, saya harus bagaimana ya Imam? Imam Hasan Al-Basri jawab, usaha jalan terus, ditambahi banyak baca istighfar. Pulang tamunya tiga-tiganya, muridnya nanya, ya Imam, ini hari ini aneh, tamunya beda-beda, kok dikasih resep sama? Yang sawahnya kering dikasih resep istighfar, yang usahanya susah, rizkinya seret, dikasih resep istighfar, sampai yang urusan bikin anak nggak selesai, itu juga dikasih resep istighfar. Dalilnya apa? Ini orang sekarang kalau nggak dikasih dalil ruwet urusannya. Dikit-dikit dalil, istighosah minta dalil, kunut minta dalil. Dalil banyak di lemari di rumah saya.
yang penting ikut aja. Akhirnya Imam Hasan al-Basri bertanya kepada muridnya, afala taqra kitab Allah, apa sampean nggak baca Quran? Kata muridnya, qala bala, iya ya Imam, saya ngaji. Kemudian Imam Hasan al-Basri membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, mintalah ampun kalian, beristighfarlah kalian, merasa berdosalah kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengampuni segala dosa. Ketika orang sudah melakukan hal ini, maka istighfar itu akan berbuah. Yursilis sama alaikum midrara, menyiramkan air hujan. Jawaban buat tamunya Imam Hasan al-Basri yang pertama, yang punya sawah sama kebun gak ada airnya. Wa yumdidukum bi amwal. Dalam ayat ini Allah gak basa-basi mengatakan dengan kata-kata rizki, tapi menyebutkan dengan kata amwal. Tidak sesederhana itu, bahkan disebutkan wa yumdidukum. Kalau kata dasarnya yumdid itu berasal dari kata amadda yumidu. Ada juga artinya memanjangkan, tapi bahasa Arabnya madda yamuddu. Hurufnya amadda lebih banyak. Artinya semakin banyak huruf dalam ilmu filosofi bahasa Arab, semakin panjang. Orang kalau senang dan gemar baca istighfar, rizkinya tidak hanya diluaskan oleh Allah, tapi dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau rizki luas, mungkin kita kaya, tapi yang bisa menikmati hanya pribadi kita. Tapi kalau yumdid rizki itu panjang, keluasan rizki yang kita miliki bisa juga dinikmati oleh generasi-generasi setelah kita. Dan itu adalah tanda rizkinya orang yang saleh. Amin. Ya Rabbal. Nabi Khidir jalan-jalan sama Nabi Musa. Cerita dari awalnya dalam surat Al-Kahfi panjang. Ketika masuk di suatu kampung, ada tembok mau roboh, dibenerin sama Nabi Khidir. Suruh minta ongkos gak mau, suruh apa gak mau, dibenerin aja sama Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa tanya, dijawab sabda Nabi Khidir, wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Kurang kompak. Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ternyata tembok itu adalah tembok rumahnya dua anak yatim, yang di bawah dari tanah itu terdapat kanzun, harta yang bisa suatu saat digali, dan itu adalah miliknya orang soleh. Bapaknya dua anak yatim ini adalah orang yang soleh. Rizkinya orang yang soleh itu bisa dinikmati oleh generasi-generasi setelahnya. Makanya rizki yang diawali dengan suatu hal yang baik, maka akan wayumdidukum bi amwal. Tidak hanya itu, orang yang nomor 3 yang bingung bikin anak gak jadi-jadi, juga dijawab sama Allah Subhanahu wa ta'ala, wabanin, dan keturunan-keturunan. Karenanya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sekarang identitas bangsa yang hilang. Identitas merasa salah, identitas merasa punya dosa, identitas merasa dirinya kekurangan amal yang soleh. Ini identitas bangsa yang hilang. Sehingga bangsa kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam cobaan. Menuduh kesalahan orang lain hari ini adalah menjadi kegemaran bangsa kita yang harus kita hilangkan. Sementara dengan menuduh selalu kesalahan orang lain, dia lupa dengan kesalahan-kesalahannya sendiri, sehingga nilai-nilai istighfar menjadi hilang dari jiwa-jiwa rakyat dan bangsa yang kita cintai. Istighfar hakikatnya hanya ngaku merasa bersalah saja.
Dan itu menjadi semua kunci segala kesuksesan kehidupan kita. Tidak hanya sekedar 3 manfaat itu saja. Istighfar bisa menjadi kunci menyelesaikan suatu persoalan yang secara logika tidak mungkin terjadi. Secara logika tidak mungkin terselesaikan. Persoalan pribadikah itu? Persoalan keumatankah itu? Persoalan kebangsaankah itu? Makanya malam ini kita paksakan harus Lailatul Ijtima' dibuka dan mengundang semua elemen bangsa dalam rangka biar kita menjadi pribadi-pribadi yang merasa punya kesalahan dalam kehidupan kita. Nabi Yunus ibni Matta alaihi salam sudah dimakan oleh ikan yang namanya ikan nun. Wadannuni idh dhahaba mughadiban fawanada fil dhulumat. Dalam kegelapannya, kalau secara logika manusia sudah dimakan ikan, ikannya masuk ke laut, logikanya hidup dari mana? Tapi ikan nun tiba-tiba minggir, tiba-tiba mangap, Nabi Yunus keluar. Apa resepnya kok bisa seperti itu? Ternyata Nabi Yunus ibni Matta dalam kegelapan yang ada di dalam perut ikan tersebut tidak tinggal yang namanya istighfar. Dan istighfarnya Nabi Yunus ibni Matta kita kenal di dalam Al-Quran dengan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Pengakuan kesalahan pribadi. Padahal Nabi Yunus gak punya kesalahan. Orang Nabi dan Rasul itu maksum. Nabiullah Adam alaihissalam, beliau diturunkan oleh Allah dari surga bukan karena kesalahannya. Karena makan buah khuldi itu adalah wasilah. Karena Allah mentakdirkan harus adanya keturunan manusia. Dan di surga tidak ditakdirkan adanya keturunan. Sehingga proses terjadinya keturunan harus turun ke muka bumi ini. Maka buah khuldi itu adalah bagian daripada sebab yang harus dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Makanya Imam Qadhi Iyad mengatakan Lau kuntu Adam la'akaltul khulda kullaha. Andaikan Adamnya itu saya, pohon khuldi yang ada di surga saya makan semuanya. Kenapa? Karena itu bagian daripada asbab. Lau kuntu Adam la'akaltul khulda kullaha. Kemudian kenapa Nabi Adam mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin? Sebagai bentuk merasa punya kesalahan, walaupun itu tidak dihitung sebagai kesalahan. Bagaimana pertanyaan kita mengenai kalimat yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Maka Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Jawabnya adalah kalimat pengampunan tidak harus selalu diawali dengan dosa. Makanya ada dalam hadis disebutkan tentang fadilah awal waktu salat, di mana Rasulullah SAW bersabda, awalul wakti ridwanullah wa akhiruhu afwullah. Awal waktu itu adalah keridhaan Allah dan akhir waktu itu adalah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan bukan berarti harus diawali dengan perbuatan dosa. Kalau namanya istighfar itu harus diucapkan bagi orang-orang yang berdosa saja. Berdosa apakah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam riwayat yang sahih yang semuanya hafal, dalam setiap hari, setiap malam beliau tidak pernah kurang 70 kali bacaan istighfar. Itu adalah sebagai bentuk pendidikan buat kita. Ngaku salah itu bagus walaupun tidak punya kesalahan, karena ini adalah kunci daripada hal-hal yang bisa insya Allah menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selamat minad dunya ila yaumil akhirah. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.